di depan makam para pahlawan reformasi. Para aktivis 1997-1998, mereka berseru, seorang penculik tidak layak untuk dipilih menjadi seorang presiden. Seorang penculik tidak layak untuk masuk ke istana negara. Dan seorang penculik layaknya harus masuk ke penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Orang Timur TV. Saudara, merinding bulu kudung saya ketika mendengar seruan dari aktivis 1997-1998. Mereka berseru dengan lantang di depan makam para pahlawan reformasi, korban penculikan pada kala itu. Dengan tegas, mereka mengatakan bahwa tidak layak seorang penculik dipilih menjadi seorang presiden. Tidak layak seorang penculik masuk ke istana negara. Seorang penculik layaknya harus masuk ke penjara. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, saat ini kami bersama teman-teman aktivis reformasi, mahasiswa dan semua elemen hadir berdoa, berziarah di makam kusir di depan makam para pahlawan reformasi. Lihat, saksikan, ini bukti sejarah. Ini bukti sejarah. Mereka diculik, mereka dibunuh, bukan mati karena hal yang normal. Mati karena kekejaman Orde Baru. Akankah kalian 98 ini akan dibangkitkan kembali? Jangan sampai 2024 mata kalian buta, hati kalian buta, mau memilih penculik, kau jadikan presiden. Tidak layak penculik ini dimasukkan dalam istana. Layaknya dibawa kemana? Penjara. Bukalah hati kalian, bukalah mata kalian. Jangan karena harta, jangan karena sembako. Kalian pilih penculik yang telah membunuh mereka-mereka ini. Lawan! 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 Merdeka! Merdeka! Adalah sebuah pernyataan tegas yang disampaikan oleh aktivis 1997-1998. Mereka mau mengingatkan kepada kita seluruh rakyat Indonesia bahwa track record atau rekam jejak dari seorang penculik kala itu, kekejaman yang terjadi pada tahun 1997-1998 di zaman Orde Baru. Mereka mau mengingatkan kepada kita semua bahwa seorang penculik memang tidak layak untuk dipilih menjadi seorang presiden. Seorang penculik memang tidak layak dipilih untuk masuk ke istana negara. Dengan tegas, mereka mengatakan bahwa seorang penculik layaknya harus masuk ke penjara. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ini adalah seruan dari aktivis 1998 yang mau mengingatkan kita rakyat Indonesia untuk tidak buta akan sejarah, akan zaman kekelaman di bangsa ini yang terjadi pada zaman Orde Baru, di mana ada peristiwa pembunuhan dan penculikan yang begitu luar biasa. Mereka yang saat ini telah hilang, mereka yang adalah korban penculikan, mereka yang adalah korban pembunuhan, merupakan tragedi sejarah yang harus kita ingatkan bersama-sama. Ini adalah pesan penting untuk kita rakyat Indonesia menjelang Pilpres di tahun
2024 ini. Mereka mau mengingatkan kepada kita semua rakyat Indonesia agar peristiwa kekelaman yang terjadi pada tahun 97 dan 98 itu tidak terulang kembali di tahun 2004 ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, selanjutnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak tentang bukti nyata hasil survei yang selama ini selalu menempatkan paslon 02 di urutan pertama. Bahkan ada lembaga survei yang merilis bahwa hasil survei dari lembaga survei ini telah menempatkan paslon 02 di angka 50, bahkan mendekati 60%. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama mencoba untuk melihat apakah ini bukti bahwa lembaga survei yang merilis hasil tersebut adalah benar-benar survei yang mereka tujukan kepada rakyat Indonesia, ataukah hasil rekayasa karena lembaga survei mungkin telah dibayar oleh paslon tersebut. Inilah bukti nyatanya. Percayakah saudara dengan lembaga survei yang merilis bahwa paslon 02 hari ini berada di posisi pertama dengan angkanya mencapai 50 bahkan mendekati 60% itu? Mari kita buktikan secara bersama-sama. Matur nuwun, dan panas-panasan. Ini nanti apa? Nanti kakek dosa mane ala aja melaski bunda-bunda wis ayu-ayu lepak reman kawit subuh. Bukan ku menolakmu untuk mencintaiku, tetapi lihat dulu siapakah diriku. Karena engkau dan aku sungguh jauh berbeda. Kau orang kaya, aku orang tak punya. Sampai capek. Dong dang dong 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 dong dang tak gendang dang bling tak dum lak gendang bling tak dum gendang bling tak dum gendang bling tak dum dum dang dong dong dang dong dang dong dong dang dong dang dong dong dang dong. oh nih kampanye Prabowo nih, kampanye Prabowo di Tanjung Bumi. Kampanye Prabowo-nya sepi, cuma orang kampung medok sama partainya. Nih di sini nih tempat pendukung Anies semua ini. Pendukung Anies ini semua. Nah, ini pendukung Anies ini semua. Anies semua ini. Cuma ikut-ikutan lihat saja. Loh, Prabowo. Ha 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 ha!
hari ini saya membaca satu berita bahwa Pak Jokowi katanya meminta kepada elit PDI Perjuangan untuk dipertemukan dengan Ibu Megawati. Ini adalah kepanikan yang next level gitu ya. Ini kepanikannya sudah sangat-sangat luar biasa gitu. Karena setelah serangkaian pengkhianatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, Gibran, dan Bobi yang kemudian sama-sama keluar dari PDI Perjuangan, kemudian Marwar Sirait, Budiman Sujatmiko yang juga keluar dari PDI Perjuangan, itu kan menunjukkan bahwa mereka sangat-sangat percaya bahwa mereka bisa menang sampai mereka kemudian keluar dari PDI Perjuangan. Mereka seolah-olah nggak perlu lagi PDI Perjuangan karena pengkhianatan yang mereka lakukan sudah benar-benar di depan mata kita dan itu nggak ada tafsiran yang selain itu. Orang kalau melihat keberpihakan Pak Jokowi kepada Gibran, cara mereka untuk memaksakan Gibran menjadi cawapres, tidak ada perbedaan atau tidak ada perdebatan di kalangan kita untuk melihat dan menyimpulkan bahwa keluarga atau Jokowi dan keluarga melakukan pengkhianatan terhadap Ibu Megawati dan PDI Perjuangan. Tapi setelah serangkaian pengkhianatan itu, setelah tidak hadir di acara HUT PDI Perjuangan dan kemudian memilih untuk pergi ke luar negeri, kenapa kemudian tiba-tiba hari ini Pak Jokowi meminta untuk bertemu dengan Ibu Megawati? Ini kepanikan yang seperti apa situasinya? Karena kalau panik suara atau survei Prabowo nggak naik-naik itu kan panik yang biasa aja semestinya. Mestinya nggak perlu Pak Jokowi melakukan upaya bertemu dengan Ibu Megawati. Kalaupun targetnya tidak terjadi, yaitu satu putaran gagal mereka laksanakan dan harus memaksa untuk 2 putaran. Tapi kan di berbagai lembaga survei, suara Prabowo kan selalu konsisten tertinggi. Gak ada yang perlu dikhawatirkan dari ini semestinya gitu ya. Prabowo pasti lolos putaran 2 gitu ya. Jadi kenapa kemudian Pak Jokowi meminta untuk bertemu dengan Ibu Megawati hari ini? Ya kalau dari saya, seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, saya meyakini bahwa siapapun lawan Prabowo, entah itu Pak Ganjar atau Anies Baswedan sekalipun, Prabowo akan kalah. Di putaran kedua, Prabowo akan kalah melawan siapapun. Tapi kalau terjadi 2 putaran, kan mestinya nanti gitu. Pak Jokowi nggak perlu panik dan kemudian meminta untuk bertemu dengan Bu Mega hari ini. Karena bahkan putaran pertama pun belum dimulai. Pencoblosan belum dimulai. Kenapa kemudian sudah membangun komunikasi dan panik seperti ini? Jadi kalau saya ngelihat dari kepanikan atau keinginan Pak Jokowi untuk bertemu dengan Ibu Megawati, setelah serangkaian cerita pengkhianatan itu, saya menyimpulkan bahwa nampaknya yang tidak lolos ke putaran kedua justru adalah pasangan Prabowo dan Gibran. Guys, kemarin Pak Anies di Sorong itu dia kampanyenya di mana lagi? Di Hotel Aston, hotel termahal di Sorong. Dan ini kampanyenya Prabowo di Sorong, di alun-alun Aimas. Lihat. Kalau saya sih pendukung 01 sih, Anies Baswedan lah. Kita lihat ini kampanyenya Prabowo. Tapi kayaknya lumayan lah bagi-bagi makan. Daripada tidak ada. Di sini rame, tapi rame enggak serame-rame sekali. Nah, di sini kosong, guys. Itu ada bagi-bagi sembako lagi, guys. Lumayan. Ambil sembakonya, jangan pilih orangnya, gitu. Nah, ini dia, guys. Ini itu kosong, guys. Nggak rame juga sih.
Kosong. Itu sembakonya guys. Dapat mie, dapat beras, gula. Ini aja sepinya. Buzzer 02 ngaku-ngaku ramai, nyatanya. Oke, kita cek ya video mereka ya. Klinika Mofil. Oke ya, papan iklannya Klinika Mofil. Oke, kita cari di Google Map. Klinika Mofil. Oke. Aduh ya Tuhan. Ya Tuhan, separah ini kah? Separah ini kah? Hei pihak 02, kalian kehabisan ide atau bagaimana? Nggak tahu lagi. Nggak terkatakan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Masih percayakah saudara dan saudariku dengan semboyan all in Prabowo Gibran? Survei dari paslon 02 saat ini sudah 50%, bahkan mendekati 60%. Percayakah saudara akan hal-hal itu ketika saudara dan saudari menyimak cuplikan video tentang kampanye dari Prabowo Gibran di beberapa titik yang sepi seperti di kuburan ini? Mari, gunakanlah hati nurani kita dan mari kita berpikir secara waras, melihat fakta dan fenomena yang terjadi dalam cuplikan-cuplikan video yang sudah saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Masih percayakah saudara dengan lembaga-lembaga survei yang merilis bahwa paslon 02 saat ini sudah berada di posisi 50, bahkan mendekati 60% itu? Sungguh miris permainan politik yang terjadi di Pilpres 2024 ini. Lembaga survei yang merilis hasil-hasil ini telah membodohi rakyat Indonesia. Dan kini tibalah waktunya, tibalah saatnya kita rakyat Indonesia harus melihat fenomena-fenomena politik, hal-hal nyata yang terjadi di setiap titik kampanye dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini. Benar-benar sepi seperti di kuburan. Bahkan ada konser yang nyanyi hanya disaksikan oleh rerumputan yang bergoyang, pepohonan yang bergoyang akibat ditiup oleh angin. Sekejam inikah lembaga survei merilis hasil untuk paslon 02 ini? Fenomena-fenomena politik yang terjadi di hari-hari belakangan ini, bahkan seorang Presiden Joko Widodo yang adalah orang nomor 1 di bangsa ini pun harus turun untuk berkampanye dan memihak kepada paslon 02 demi memenangkan putra mahkotanya. Ini adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Fakta yang harus kita saksikan tentang brutalnya demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia menjelang Pilpres 2024 ini. Tentu saya sebagai rakyat jelata, saya mau katakan dengan tegas bahwa lembaga survei yang merilis
paslon 02 hari ini yang berada di posisi 50 bahkan mendekati 60% itu adalah hasil yang benar-benar nihil, yang benar-benar omong kosong, yang benar-benar adalah bentuk pembodohan publik terhadap rakyat Indonesia. Coba kita bandingkan seorang Ganjar Pranowo atau seorang Anies Rashid Baswedan ketika mereka turun ke lapangan untuk berkampanye. Bagaimana kita melihat sambutan, bagaimana kita melihat antusias, bagaimana kita melihat euforia yang dipertunjukkan oleh warga, oleh rakyat dalam menyambut Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Anies Rashid Baswedan. Makanya tidak salah, saya beberapa waktu yang lalu pernah mengatakan bahwa turunnya Presiden Joko Widodo untuk ikut berkampanye dan memihak kepada salah satu paslon ini membuktikan bahwa ada sebuah bentuk kepanikan, keresahan, kegelisahan yang begitu luar biasa terhadap paslon 02 ini. Dalam analogi catur, biasanya yang main duluan atau yang turun pertama itu adalah pion. Setelah itu kuda dan lain-lain. Raja yang paling terakhir. Tetapi hari-hari ini, ketika kita melihat seorang raja sudah turun untuk berkampanye dan memihak kepada paslon 02, sudah memberikan sebuah jawaban atas kepanikan dan kecurigaan saya selama ini bahwa Presiden Joko Widodo hari ini sedang gelisah. Beliau sedang panik dengan hasil, dengan fakta yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan hari ini. Ketika melihat di beberapa titik kampanye, pendukung paslon 02 ini begitu sepi, sesepi di kuburan. Rakyat Indonesia hari ini sudah cerdas. Rakyat Indonesia hari ini sudah waras. Mereka tidak mudah dikibulin dengan gimmick-gimmick politik yang dilakukan oleh para elit dan para penguasa di bangsa ini. Mereka tidak mudah dibodohi dengan pembagian sembako yang hari-hari belakangan ini sudah dilakukan secara masif. Bahkan kita mendengarkan bersama-sama dalam cuplikan video tadi. Kami datang ke kampanyenya Prabowo dan Gibran ini hanya untuk mau ambil sembako. Pilihan kami tetap Anies Rashid Baswedan. Inilah jawaban nyata yang harus kita sadari bersama-sama. Yang harus kita pikirkan bersama-sama. Bahwa semboyan all in Prabowo Gibran itu hanyalah omong kosong semata. Orang waras pasti akan melihat fenomena-fenomena ini. Orang yang kritis dan cerdas pasti mereka akan mempelajari tentang peristiwa-peristiwa politik, tentang fenomena-fenomena politik yang terjadi akhir-akhir ini menjelang Pilpres 2024. Mari kita gunakan logika akal sehat kita untuk menciptakan pemilu 2024 yang berkualitas. Mari kita lanjutkan lagi. Nih, bannernya Prabowo Gibran jatuh tertiup angin, ya. Gua pilih Anies 100%, ya. Gua dukung Anies. Tapi Prabowo Gibran bannernya jatuh, gua benerin, ya. Karena Anies tuh di hati, bukan di banner, oke? Oke, ya. Gua benerin tuh, ya. Tuh. Ini ya, gini, khusus untuk pendukung yang bilang all in. Coba dipikir baik-baik. Seluruh ini, buat Gen Z, buat bapak-bapak, buat emak-emak yang bilang all in, lu pikirin, lu dengerin ini omongan gua. Ini 4 hari berturut-turut harga beras sudah naik loh. Saya nanya langsung ke toko. 4 hari berturut-turut baru ini terjadi.
naik harga beras, sembako naik. Itu dampaknya kan masyarakat yang sengsara kan. Semua itu akibat kebijakan pemerintah. Pemerintah yang udah sekarang ini, yang bekerja sekarang ini pemerintah. Kebijakannya naikin pajak. Pajaknya otomatis naik. Gitu juga. Bahan pokok lain ngikut naik itu. Kalau udah pajak naik. Jadi kayak gini untuk 02. Lu bilang dukung Prabowo. Prabowo itu udah jelas mau melanjutkan yang sekarang ini, melanjutkan apa? Kinerja dari Jokowi. Jadi dipikir dong. Buat genjinya nanya emak lu tuh. Gimana kebutuhan pokok? Gimana biaya sekolah? Nanya sama emak lu. Jangan asal ditanya, lu cumanya taunya all in. Buat bapak-bapaknya juga, mikirin. Tanya istri, penghasilan bapak berapa? 100.000. Yang biasanya bisa nyimpen gitu. Sekarang apa yang mau disimpan kalau udah sembako naik? Masih bangga dengan all in. Buat emak-emak juga. Begitu sembako naik, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Dipikirlah. Jadi pikir. Jadi gimana? Jangan cuman bisa marah-marah. Jadi saatnya sekarang kita milih pemimpin yang benar-benar mikirin rakyat. Ya lu bilang, siapapun presidennya sama aja katanya. Nggak ada yang sama aja. Kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat tergantung dari pemimpin, dari presiden. Gimana kebijakannya, dukung rakyat enggak? Itu yang harus diketahuin. Jangan mikirin amplop yang isinya 100.000. Sengsaranya 5 tahun loh, 5 tahun. Saatnya perubahan, tahu? Prabowo mirip presiden Filipina. Alhamdulillahnya presiden Filipina itu terpilih jadi presiden. Kenapa gua bilang mirip? Satu, presiden Marcos ini membayar sampai miliaran rupiah untuk influencer TikTok yang mempromosikan tentang dirinya, ada joget-jogetnya, terus lagu-lagu viral untuk menarik anak muda. Kedua, dia mengajak anak presiden sebelumnya, Sara Duterte, untuk menjadi wakil presiden dia. Mirip. Hanya Bongbong Marcos terpilih menjadi presiden, dan selama kepemimpinannya itu udah ada 4 jurnalis yang, dan itu membuat takut orang untuk mengkritik pemerintah saat ini. Dan lo tahu kenapa Bongbong Marcos dipilih waktu itu sama anak muda? Salah satu alasannya adalah karena mereka kasihan sama Bongbong Marcos yang disalahkan atas kejahatan ayahnya. Bongbong Marcos ini udah di branding di media sosial sebagai pecinta hewan, terus bapak-bapak gemoy, istilahnya yang pecinta banget lah. Karena yang memilih Marcos waktu itu juga banyak anak muda yang tidak mengalami otoriter bapaknya waktu itu. Makanya mereka memilih karena kasihan. Sekarang makan tuh kasihan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Anies itu ada di hati, bukan ada di banner. Ini adalah sebuah statement yang dilontarkan dalam cuplikan video tadi. Ketika kita mencoba untuk merenungkan pernyataan dari netizen ini, ada benarnya. Bahwa seorang calon pemimpin itu tidak perlu kita membuat baliho yang besar-besar, tetapi mereka membutuhkan pemimpin itu turun ke rakyat, bersosialisasi dengan rakyat, berdialog dengan rakyat, berdiskusi dengan rakyat, karena di sanalah akan terciptanya chemistry yang begitu luar biasa. Hubungan emosional yang begitu luar biasa dari seorang pemimpin dengan rakyatnya. Dengan demikian akan terciptanya hubungan emosional, sehingga apa yang dikatakan oleh netizen tadi bahwa Anies Rashid Baswedan itu ada di hati, bukan di banner, bukan di baliho. Percuma kita membuat baliho besar-besar, percuma kita membuat spanduk besar-besar, tetapi gagasan kita
ide kita tidak pernah kita tuangkan ke rakyat secara langsung. Apa kira-kira yang bisa dipetik oleh rakyat? Hubungan emosional seperti apa yang bisa dibangun dari seorang calon pemimpin dengan rakyatnya? Ketika saya melihat seorang Ganjar Pranowo dan Anies Rashid Baswedan, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD dan Bapak Muhaimin Iskandar, yang akhir-akhir ini mereka begitu masif turun untuk bertemu dengan rakyat, turun untuk berdialog dengan mahasiswa, turun untuk berdiskusi dengan lembaga-lembaga pemerintah, adalah sebuah hal yang begitu luar biasa, yang begitu istimewa, yang harus saya acungi jempol. Saya sebagai rakyat jelata, saya merasa bangga ketika melihat calon-calon pemimpin yang tidak pernah bosan, yang tidak pernah mengenal lelah. Mereka turun untuk bertemu dengan rakyat, diajak berdialog, baik itu sebagai nelayan, baik itu mereka sebagai para buruh, baik itu sebagai para petani. Mereka datang, mereka bahkan sampai menginap di rumah warga. Sehingga tidak heran ketika mereka turun untuk berkampanye, ketika adanya pesta rakyat, rakyat pun berbondong-bondong untuk menyaksikan, untuk mendengar penyampaian visi misi, penyampaian program-program kerja yang dilakukan oleh calon-calon pemimpin seperti ini. Rakyat berbondong-bondong karena ada hubungan emosional, ada penjelasan terlebih dahulu yang sudah mereka dengarkan bersama-sama, sehingga mereka menaruh rasa percaya, mereka berpihak kepada calon pemimpin itu. Apalah daya jika seorang calon pemimpin hanya duduk manis dalam ruangan ber-AC? Apa yang bisa diperoleh jika seorang calon pemimpin tidak pernah duduk berdiskusi, tidak pernah duduk berdialog, baik itu dengan rakyat jelata maupun dengan para akademisi? Saudaraku sebangsa dan setanah air, fenomena-fenomena politik yang terjadi di belakangan ini, saya berharap bahwa bisa menyadarkan kita. Saya merasa bangga bahwa akhir-akhir ini seringkali saya melihat cuplikan-cuplikan video dari rakyat jelata dalam menanggapi fenomena-fenomena politik, dalam menanggapi isu-isu politik di bangsa dan negara ini. Kritikan mereka, opini mereka begitu cerdas, begitu mengedukasi kita orang lain. Ini adalah poin penting yang harus kita rawat bersama-sama, yang harus kita jaga bersama-sama. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Kita membutuhkan calon pemimpin yang berjiwa besar, yang berjiwa merakyat, yang berjiwa nasionalis, yang punya track record dan rekam jejak yang jelas, yang punya niat untuk membangun bangsa dan negara ini. Selamatkanlah bangsa ini demi generasi penerus kita. Rawatlah bangsa ini demi anak cucu kita. Mari kita lanjutkan lagi. Berikut adalah 5 alasan kenapa dalam Pilpres 2024 putaran pertama ini Sherly tidak mendukung kembali Pak Prabowo. Alasan yang pertama, Pak Prabowo yang sekarang terlihat lebih banyak menunjukkan sisi kepribadian yang berbeda dari sebelumnya. Sebelum beliau masuk dan menikmati kekuasaan seperti sekarang. Beliau sekarang terkesan sangat pragmatis, jumawa, arogan, kasar, pendendam, mudah tersinggung atau emosional, dan tidak welcome pada kritik. Mungkin saja Sherly salah atas penilaian tersebut, tapi itu yang setidaknya sangat terlihat menonjol akhir-akhir ini. Padahal di alam demokrasi dan keterbukaan seperti sekarang, semua hal tadi tentu adalah sikap yang sangat tidak kita inginkan dan harapkan ada pada diri seorang pemimpin. Apalagi diri seorang presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Alasan yang kedua, beliau sekarang terlihat lebih fokus terhadap kekuasaan yang ingin diraihnya daripada menghargai proses untuk meraihnya. Kalau dulu saja beliau bisa melarang atau meminta pendukungnya untuk tidak melanjutkan demo yang konstitusional di depan Bawaslu dengan alasan demi kebaikan dan harus menang secara moral yang tinggi, lalu kenapa sekarang beliau seolah tetap memaksakan diri meminang cawapresnya yang sudah terbukti secara jelas proses lolosnya divonis melanggar kode etik berat dan kental dengan nepotisme. Bahkan sang pemutusnya saja diberi sanksi diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai ketua MK. Bukankah sebagai negarawan harus setia pada prinsip tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara? Andai Mas Gibran bukan anak seorang presiden aktif yang memiliki begitu banyak kekuasaan dan kewenangan di belakangnya, seberapa yakin kita bahwa Pak Prabowo masih akan tetap ngotot meminangnya? Alasan yang ketiga, Pak Prabowo yang sekarang seperti kehilangan rasa percaya diri dan jati dirinya, sehingga terlihat jadi sangat bergantung pada Pak Jokowi. Ya, slogan dan ide besar yang dahulu selalu Pak Prabowo sampaikan, sekarang sudah terasa mulai banyak bertentangan dengan praktiknya. Slogan terkait kebocoran anggaran, keterbukaan, penguasaan ekonomi oleh asing, dan kemandirian bangsa yang dahulu sering kita dengar dari beliau, sekarang seolah berdiri dalam ruang hampa. Terganti dengan puja-puji berlebihan Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi beserta ide dan kinerjanya. Berdamai dan berbaikan dengan lawan tentu diharuskan, tapi mendadak memuji berlebihan hal-hal prinsipil dan mendasar yang dahulu sering dikritisi tentu adalah hal yang berbeda. Bukankah pengabdian tertinggi itu seharusnya pada kebaikan dan kebenaran, bukan pada kekuasaan dan atasan? Alasan yang keempat, pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran seolah tidak memberikan harapan baru. Memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran sekarang seolah hanya akan melahirkan fenomena Presiden Jokowi jilid ketiga saja. Sementara dengan 2 periode Presiden Jokowi saja, kita sudah merasa limbung. Apalagi jika seolah harus dilanjutkan dengan jilid ketiga, jilid keempat, dan seterusnya. Utang kita sekarang saja sudah di angka 8.000 triliun lebih, atau sekitar 28 juta rupiah apabila dibagi rata pada setiap penduduk Indonesia. Dan itu belum termasuk utang ribuan triliun berbagai BUMN. Padahal di akhir masa PSBY tahun 2014 lalu, total utang kita itu masih di angka 2.600 triliun lebih sedikit. Itu berarti di masa Pak Jokowi kita berutang amat sangat banyak, sehingga utang kita naik 3 kali lipat dari total keseluruhan utang 6 presiden pertama negeri kita dari masa Presiden Soekarno sampai masa Pak SBY. Bahkan bunga utang tahunan tahun 2024 saja sudah hampir menyentuh angka 500 triliun setahun, lebih besar dari anggaran pembangunan IKN. Artinya, sebetulnya dengan bunga utang tahunan saja, kita bisa membuat 1 buah IKN, andai tidak punya utang sebanyak itu. Silakan teman-teman cek langsung situs Kementerian Keuangan, dan itu baru cicilan bunganya saja, belum dengan pokoknya. Ya, betapa besarnya beban kita. Sehingga rasanya sangat tidak mungkin apabila ini semua masih akan terus dilanjutkan berjilid-jilid kemudian. Alasan yang kelima, karena Shirley dan kita semua tentu sudah sangat rindu dengan alam demokrasi yang sehat, yang penuh dengan harapan bukan justru ketakutan. Yang semua itu rasanya sangat tidak mungkin apabila harus ditunda-tunda lagi. Sudah sesak rasanya kita dengan berbagai ancaman terhadap kebebasan berpendapat yang semakin menjadi-jadi. Sudah sesak rasanya kita dengan aturan-aturan yang menguntungkan golongan elit tapi merugikan golongan ekonomi sulit. Hukum yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, pendekatan represif dan kasar dalam menghadapi rakyat, pajak dan harga-harga yang terus naik, dan lain sebagainya. Ya, kita benar-benar butuh harapan yang baru, butuh udara kebebasan yang segar, dan butuh alam demokrasi yang sehat. Ide-ide besar dan baik yang dahulu Pak Prabowo sering gaungkan sebelum masuk kekuasaan, entah kenapa sekarang sepertinya lebih terwakili oleh paslon lain yang bukan dirinya. Sehingga dengan semua alasan dan pertimbangan tadi, maka Shirley memutuskan bahwa pada Pilpres 2024 putaran pertama ini tidak lagi memilih Pak Prabowo dan menjatuhkan pilihan pada paslon lain yang Shirley anggap lebih bisa mewakili ide-ide besar dan harapan baik akan bangsa ini ke depan. Dengan video penjelasan ini, Shirley berharap
Tidak ada lagi teman-teman simpatisan Pak Prabowo yang terus membuli dengan kata-kata kasar dan jorok lewat DM seperti yang terjadi sekarang. Kita dulu pernah sama-sama diperlakukan tidak menyenangkan seperti itu. Maka alangkah baiknya apabila kini kita tidak melakukan hal yang sama. Mari kita ingat bahwa kita dulu pernah berusaha membela dan memenangkan Pak Prabowo dengan cara-cara yang baik dan terhormat, serta dengan tegas menolak segala macam bentuk ketidakadilan, penyalahgunaan fasilitas negara, dan kelicikan. Jangan sampai sekarang melakukan cara yang dulu kita lawan dan tolak itu demi untuk membela dan memenangkannya. 14 Februari nanti harus jadi kemenangan kita semua, rakyat Indonesia. Terlepas dari apapun golongan dan status sosialnya, bukan lagi jadi hari mereka-mereka yang selama ini abai dengan berbagai janji untuk mensejahterakan dan adil pada rakyatnya. Sekian video penjelasan ini saya sampaikan. Selamat menentukan pilihan untuk teman-teman semuanya. Indonesia harus kembali jaya. NKRI harga mati. Kita merindukan alam demokrasi yang sehat. Saudaraku sebangsa dan setanah air, terlepas ketika kita mendengar sebuah cuplikan video yang menurut saya cukup menarik tentang alasan dari Mbak Shirley kenapa di Pilpres putaran pertama ini beliau tidak mau memilih Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan 5 alasan yang sudah beliau paparkan kepada kita semua. Semua pribadi, semua orang tentu punya alasan masing-masing kenapa mereka tidak memilih paslon 01, paslon 02 maupun paslon 03. Itu adalah hak prerogatif dari seseorang yang tidak mungkin kita paksakan untuk menyesuaikan dengan keinginan kita. Namun terlepas dari itu, ketika kita berbicara, ketika kita merindukan alam demokrasi yang sehat di bumi pertiwi ini, inilah fenomena fakta yang terjadi hari ini. Bahwa demokrasi di bumi pertiwi ini, demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia ini, menjelang Pilpres 2024 benar-benar rusak dan benar-benar brutal. Ketika kita mendengar bahwa adanya intimidasi, adanya aksi premanisme, adanya pengucilan-pengucilan kepada kelompok-kelompok tertentu, tentu ini bukan demokrasi yang sehat di bumi pertiwi ini. Alam demokrasi yang sehat tentu akan menciptakan kebebasan kita dalam bersuara. Tidak ada yang melarang kita. Tidak ada yang mengintimidasi kita. Tidak ada suasana yang begitu mencekam. Padahal ini adalah pesta demokrasi, di mana sebuah kata pesta yang identik dengan kebahagiaan, dengan canda tawa, dan dengan sukacita. Mari kita buka hati nurani kita. Kita lihat fenomena dan fakta politik, fakta demokrasi yang terjadi hari ini di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ulah yang dilakukan oleh para elit dan para penguasa di bangsa ini benar-benar telah merusak nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai konstitusi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Buka mata kita. Kita merindukan alam demokrasi yang sehat. Kita merindukan kedamaian. Kita merindukan bahwa Pilpres itu harus happy, harus bahagia. Karena itu adalah pesta rakyat. Bukan adanya intimidasi, bukan adanya aksi-aksi premanisme yang seperti kita lihat saat-saat seperti ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, pilihlah pemimpin yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Pilihlah pemimpin yang benar-benar punya niat untuk mensejahterakan rakyat. Pemimpin yang berpihak kepada rakyat, biasanya segala keputusan, segala kebijakan yang akan mereka ambil
akan selalu berpihak kepada rakyat. Itu adalah impian saya, dan juga mungkin adalah impian pemirsa sekalian yang merindukan tentang alam demokrasi yang sehat, yang merindukan bahwa ada seorang pemimpin yang selalu berpihak kepada rakyatnya. Terciptanya kemakmuran di bangsa dan negara ini adalah kunci utama yang harus kita perjuangkan, yang harus kita suarakan kepada mereka-mereka yang kita percayakan untuk menjadi seorang pemimpin di bumi pertiwi ini. Mungkin Ibu Pertiwi saat ini sedang menangis ketika melihat demokrasi yang terjadi di bangsa ini hari ini. Ibu Pertiwi sedang menjerit kesakitan ketika melihat alam yang ada di bumi Nusantara ini perlahan-lahan mulai hancur. Siapa lagi yang akan membela akan hal itu? Siapa lagi yang akan bersuara dan melawan tentang kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh para elit dan para penguasa di bangsa ini, kalau bukan kita generasi penerus bangsa ini? Mari kita bergandeng tangan, kita perjuangkan bersama-sama bahwa di tanggal 14 Februari 2024 ini kita satukan niat kita bulatkan tekad kita untuk menciptakan pemilu yang berkualitas dengan cara pilihlah pemimpin-pemimpin yang pantas dan layak untuk menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya cinta NKRI, saya cinta Pancasila, saya cinta Undang-Undang Dasar 1945, dan saya cinta Bhinneka Tunggal Ika. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.